Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara semuanya. Selamat bergabung bersama kami Ephrata Community Church dalam doa bersama. Dari ruang doa kita bersekutu bersama-sama. Secara tidak kebetulan kalau hari ini 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Mari memiliki rasa cinta kepada Indonesia. Mari memiliki hati yang terus berdoa buat Indonesia. Kita mau gunakan dalam 1 jam ke depan. Kita akan bersama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas Indonesia merdeka selama 76 tahun kita peringati hari ini. Mari sungguh kita tinggikan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus di atas segala bangsa kita. Tuhan Yesus dimuliakan di atas bangsa kita. Oh, bersyukur Tuhan. Bersyukur buat Indonesia yang Kau berikan bagi kami. Kami bangga memiliki bangsa ini, Tuhan. Terima kasih. Atas segala bangsa
Yesus layak ditinggikan atas segala bangsa. Kau layak, kau layak, kau layak, kau layak.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, di mana Engkau Tuhan memberikan tahun yang baru buat Indonesia. 76 tahun Tuhan sudah memerdekakan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami peringati kemerdekaan buat Indonesia. Kami terus akan melepaskan doa-doa kami untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi krisis Tuhan. Krisis kesehatan. Wabah masih ada. Krisis damai. Ada banyak kami mendengar perseteruan di sana sini. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biar Kau lepaskan damai itu buat Indonesia. Saya mengajak pagi hari ini saudara, buka hatimu, buka hati kita semuanya, buka suara kita. Mari lepaskan doa-doa buat Indonesia saudara. Kita imani, kita percayai pemulihan buat Indonesia terjadi. Tuhan kembalikan Indonesia bertumbuh, Indonesia berkembang, Indonesia lepas dari setiap wabah COVID-19 ini. Perekonomian akan jalan, bahkan melaju pesat. Ini iman kami Tuhan. Ada sebuah nyanyian di dalamnya memuat doa saudara. Mari nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Doa buat damai di Indonesia. Bukan hanya sekedar damai, tapi kesehatan, pertumbuhan ekonomi buat Indonesia.
katakan doa buat Jawa Tengah. Kota kita saudara, kota Semarang. Kota Semarang, doa buat damai. Kota Semarang, doa buat damai. Kota Semarang, kota Semarang penuh. Lebih lagi saudara katakan doa buat Semarang. Saudara pun kalau ada yang ada di luar kota, doakan kotamu. Kota Semarang, kota Semarang penuh. Oh shalom, buat kota-kota yang lain Tuhan. Shalom buat pulau-pulau, buat provinsi-provinsi. Shalom buat Indonesia. Dipulihkan, dipulihkan, disembuhkan. Dalam beberapa waktu ini, ketika kita mau nyanyikan Shalom Shalom, mari silakan Anda berdoa. Sambil berdoa lepaskan berkat. Apa yang bisa engkau doakan buat Indonesia saudara. Mungkin engkau sedang mendoakan pemerintahan kita. Lepaskan, kasihi pemerintahan kita. Bapak Jokowi beserta jajaran yang ada di bawahnya, dari pusat sampai daerah, lepaskan itu, lepaskan berkat buat mereka. Saudara mungkin bisa berdoa tentang kesehatan, lepaskan berkat buat kesehatan. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, perekonomian. Ayo saudara, iman kita akan mendatangkan mujizat. Doa-doamu akan membawa Indonesia pulih saudara.
Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi Indonesia. Kami boleh merasakan betapa Engkau sangat mengasihi Indonesia. Indonesia perlu Engkau Tuhan. Bumi ini perlu Engkau. Pulau-pulau di Indonesia perlu Engkau. Setiap kota demi kota perlu Engkau. Oleh sebab itu bersamalah dengan kami ya Tuhan. Bersamalah dengan bangsa Indonesia. Matamu tertuju kepada kami Tuhan. Seberapa umat-Mu yang ada di Indonesia ini, kami mau gunakan lutut kami. Kami mau gunakan suara kami. Kami mau gunakan air mata kami untuk tangisi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang bersama dengan kami. Engkau sedang bersama dengan Indonesia. Rasa syukur dan hormat kami naikkan dalam doa-doa kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa syafaat. Kami mau membuka mulut kami untuk kami lepaskan berkat buat Indonesia melalui doa syafaat kami. Pagi ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Ruth. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 76 tahun Indonesia merdeka. Sepanjang 76 tahun Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin. Dan kalau hari ini bangsa kami masih ada, hari ini bangsa kami dapat berdiri tegak, itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada dalam hati Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau melepaskan berkat untuk negeri kami tercinta. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia. Ada shalom untuk Indonesia. Ada damai sejahtera untuk Indonesia. Rakyat yang sejahtera, para pemimpin yang takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa, kami patahkan Tuhan segala roh-roh pemecah belah, segala roh-roh ketidaktaatan, segala roh pemberontakan yang ada di bangsa ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada roh satu, persatuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kalau hari-hari ini bangsa kami harus berhadapan menghadapi pandemi, Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau sembuhkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan perekonomian negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada bersama dengan bangsa Indonesia. Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Pakai kami Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada, setiap anak-anak Tuhan yang ada, untuk kami berdiri bagi bangsa kami, untuk kami berdoa bagi bangsa kami, untuk kami menangis bagi bangsa kami, dan untuk kami bergerak, berjuang demi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai kami untuk kami dapat menjadi berkat Tuhan untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk kota kami. Kami berdoa untuk kota kami Semarang Tuhan. Biar ada keamanan di kota kami, ada kesejahteraan di kota kami. Dan kota Semarang pun Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dari setiap sakit penyakit, dari segala keterpurukan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah, Tuhan memberkati. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Roh yang melayani. Roh yang mengasihi, mencintai negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mengasihi Indonesia. Kami mengasihi negeri ini. Bekerjalah Tuhan atas bangsa kami. Biar kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah Dia, dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendekat Tuhan pasti akan mengalami kebaikan
dan kasih karunia. Kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76 dan kita bersyukur boleh ada di tanah air Indonesia ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Sekalipun saudara mungkin merasa ada banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi ini adalah tempat di mana kita ditanam Tuhan dan biarlah kita terus mendoakan, terus dengan bangga membangun bangsa ini. 76 tahun kita mengalami kemerdekaan dan kita juga harus mengalami juga kemerdekaan dalam Kristus. Kristus itu memerdekakan kita. Jadi jangan sampai kita mau dibelenggu lagi. Dalam Galatia 5 ayat 1 berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buku perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buku perhambaan. Apa bedanya orang merdeka dengan orang yang masih tidak merdeka? Yang tidak merdeka itu mereka dibelenggu, dikenakan buku perhambaan. Jadi masih diperhamba oleh yang memperbudaknya, oleh yang menguasainya, oleh penjajahnya. Kalau Indonesia, Belanda, Jepang, dan sebelumnya ada beberapa negara lain. Tapi ketika dimerdekakan, berarti negara Indonesia mengatur hidupnya sendiri, tidak lagi di dalam bayang-bayang penjajah. Nah, saudara, ayat ini mau berkata bahwa Kristus memerdekakan kita dan itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada situasi di mana kita tidak sungguh-sungguh merdeka, masih terjajah, belum sungguh-sungguh merdeka. Mungkin fisiknya ada di tanah yang merdeka, mungkin kita ada di bangsa yang merdeka, puji Tuhan. Tapi dalam roh, dalam jiwa kita harus sungguh-sungguh merdeka juga. Caranya bagaimana? Kristus telah memerdekakan kita. Kata saudara harus mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan terus dijajah, jangan terus diikat. Oleh apa? Oleh dosa, oleh kenajisan, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Harusnya Anda menang. Mengapa? Yesus sudah memikul di kayu salib. Dan karena kebangkitannya, dia sudah menang atas segala kuasa itu. Jadi harusnya sudah tidak perlu Anda berjuang berat melawannya. Anda tinggal datang pada salib Kristus, Anda memenangkan peperangan karena Yesus lebih besar dari segalanya. Jadi semua yang mengikat Anda itu ada kekuatan di belakangnya. Ada orang yang terikat dengan kemarahan, dengan dendam. Nah, dia harus datang pada Kristus untuk mengalami kemerdekaan. Dan sebenarnya segala kuasa yang membuat kemarahan itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Yesus sudah menang. Dan kita harusnya mengalami kemerdekaan itu. Ya, tapi ternyata ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah dimerdekakan sebenarnya, tapi masih mau lagi dikenakan buku perhambaan. Saya ulangi lagi, jadi ketika kita percaya Yesus, Yesus itu sudah memerdekakan saudara dan saya dari segala yang mengikat belenggu kita. Yang biasa marah, yang dipenuhi dengan dendam itu, engkau sudah dimerdekakan. Ya, tapi karena sebuah
ikatan, kebiasaan, atau sudah sekian lama hidup di dalam sebuah kemarahan dan dendam, sehingga ketika dimerdekakan dari itu, rupanya sudah terbiasa, nyaman dengan itu. Sama seperti cerita kutu, ada kutu yang bisa melompat saudara. Ya, dia bisa melompat, kutunya kecil. Tapi kayak kutu anjing sama kutu kucing gitu ya, bisa melompat melenting saudara. Bisa 1 meter tingginya, padahal kutunya kecil sekali. Ya, bisa tinggi 1 meter, tapi ketika dia dimasukkan dalam kotak yang tingginya 30 cm, maka dia melompat 30 cm. Dia bisa lebih karena dia bisa 1 meter, tapi kena dia akhirnya mengurangi, nggak sampai 30 cm. Karena ketatap ya, kena atapnya itu sakit, dia kurangi saudara, dia kurangi. Ketika dia dipindahkan lagi dalam satu kotak korek api, yang mungkin tingginya cuman 1,5 cm atau 2 cm paling gede saudara. Dia mencoba melompat, ingat dia punya kekuatan melompat bisa sampai 1 meter. Tapi ketika dia melompat, ketatap, kena atapnya, lalu dia mulai menguranginya saudara, menguranginya. Kalau kotaknya hanya 2 cm, dia 2 cm kurang sedikit saudara. Cukup supaya dia tidak kena. Dia mulai beradaptasi, melompat, melompat, melompat. Dan uniknya ketika dia dikeluarkan dari kotak itu, kira-kira berapa tinggi dia melompat? Ya cuma 2 cm lagi saudara. Klik, 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 klik. Padahal dia punya potensi. Kalau dia mau mencoba, kalau dia mengerti bahwa dia sudah merdeka, dia bisa lompat sampai 1 meter. Nah sama dalam hidup kita, seringkali kita diikat dengan kuk lagi. Padahal Tuhan sudah memerdekakan. Tapi karena kebiasaan yang biasa berdosa, terus berdosa, sudah dimerdekakan, tapi masih dikenakan, mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Masih mau lagi diikat dengan dosa-dosa yang lama. Manusia lama masih menguasai. Ayo saudara, lari pada Kristus dan minta kuasa kemerdekaan itu. Anda harus lepas dari semua kuk itu. Ada orang yang dikuasai dengan mungkin pikiran negatif, khawatir, susah tidur, takut, cemas akan masa depan, cemas soal keuangan, cemas, khawatir soal keluarga. Tuhan sudah di kayu salib menebus semua kekhawatiran dan ketakutanmu. Dia bangkit sebagai pemenang. Makanya dia berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tapi karena keadaan membuat Anda khawatir dan terus khawatir. Padahal harusnya Anda sudah tidak perlu khawatir lagi. Ya, jangan mau lagi kekhawatiran itu mengikat hidup Anda lagi saudara. Anda harus benar dimerdekakan. Ada banyak orang yang diikat dengan sakit hati, dengan tidak bisa memaafkan yang lain. Ayo maafkan, tidak bisa Pak, sampai kapanpun aku tidak bisa lupa, tidak akan bisa memaafkan. Nah itu bodoh namanya. Kenapa? Karena saat Yesus menebus kita, kita percaya Tuhan. Tuhan sudah membebaskan dari belenggu kepahitan itu. Tapi hatiku masih pahit. Nah Anda harusnya mempercayai akan kuasa Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan Anda bertindak seperti itu. Sekali lagi, percaya dan bertindak sebagai orang yang merdeka. Coba ikuti saya, percaya dan bertindak sebagai orang merdeka. 1, 2, 3, percaya dan bertindak seperti orang merdeka. Ya, seperti kutu tadi saudara, sudah dimerdekakan, dia harus bisa lompat 1 meter lagi. Kalau dulu Anda penuh kepahitan, sekarang dilepaskan Tuhan. Ya, ikut Alpha Course, ikut SPK, sudah didoakan, sudah mengampuni. Ya, sekarang bertindaklah sebagai orang yang tidak ada kepahitan lagi. Jangan mau diikat lagi.
Kalau dulu diikat dengan kebohongan, suka berdusta, sudah dilepaskan, minta ampun pada Tuhan, Tuhan merdekakan. Nah sekarang jangan lagi berbohong lagi, ya percaya Tuhan mengampuni engkau dan mulai bertindak sebagai orang yang tidak pernah bohong lagi. Kalau dulu diikat dengan percabulan, dengan perzinahan, perselingkuhan, minta ampun sama Tuhan, ya sudah percaya Tuhan memerdekakan, lalu bertindak, ya jangan ada alasan, loh aku digoda lagi sih, aku ndak kuat, aku ndak diperhatikan, ya aku jatuh lagi. Itu hanya alasan untuk Anda mengikuti perambaan lagi. Bebaskan hidup Anda. Yang dulu kecanduan narkoba, minuman keras, kecanduan kebiasaan buruk. Saudara, engkau dalam Kristus, Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan. Kuasanya lebih besar dari ikatan itu. Tapi engkau harus percaya bahwa apa? Engkau sudah merdeka. Tapi Pak masih pengen. Tapi Pak masih pengen mencoba lagi. Saudara, jangan mau. Jadi kau percaya engkau sudah merdeka, lalu bertindaklah sebagai orang yang merdeka. Ya, kenapa? Karena kalau Anda tidak mau bertindak sebagai orang merdeka, Anda akan terus di dalam perhambaan itu. Dalam perhambaan itu. Jadi saudara harus mau merdeka. Harus percaya. Kalau engkau tidak percaya, tidak akan bisa. Lalu bertindak. Ketika Jepang kalah perang karena kaisarnya menyerah gitu ya, karena habis dibom, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Saudara, dia menyerah kaisarnya. Lalu kemudian berita disebarkan di mana-mana, di tempat-tempat terpencil tahun 45 saudara. Jadi mereka menyebarkan juga lewat pesawat, ya, di kertas-kertas dibagikan di pulau-pulau yang terpencil, radio-radio disiarkan dan sebagainya. Tapi menarik karena ada tempat di penjara-penjaranya Jepang saudara, di mana orang-orang Indonesia ditahan, para pejuang ditawan. Mereka tidak punya akses kepada radio, tidak punya akses kepada selebaran yang dibagikan itu, tidak punya akses kepada berita, karena ditawan di penjara saudara. Ketika Jepang menyerah, lalu kemudian 17 Agustus Indonesia mengambil kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan saudara. Tapi ada orang-orang yang di penjara yang tidak mendengar bahwa Indonesia mengambil langkah besar untuk merdeka. Tidak mau lagi di bawah penjajahan negara manapun. Tapi karena mereka tidak tahu, apa jadinya saudara? Mereka tetap dalam penjara. Dan tentara Jepang masih bisa teriak-teriak pada mereka. Mereka masih ketakutan. Mereka masih sembunyi. Banyak yang masih takut. Tapi ada di beberapa penjara lain yang mereka mendapat akses kepada radio, sembunyi-sembunyi mereka bisa mendengar saudara. Ada yang mendapat berita, apa jadinya? Wah, mereka buat keributan. Karena sebagai negara yang sudah menyatakan kalah perang, yaitu Jepang, maka mereka tidak punya hak untuk menawan. Itu prinsip internasional. Jadi wah, di penjara ini membuat keributan. Dan sebaliknya, mereka justru ganti menawan orang-orang Jepangnya. Karena mereka mendengar Indonesia merdeka. Itu yang seharusnya terjadi saudara. Yaitu apa? Kita tidak lagi ditawan oleh penjajah. Kenapa? Karena penjajahnya sudah dikalahkan. Dan kita sudah dimerdekakan. Tapi kau harus percaya dan bertindak
sebagai orang yang merdeka. Ayat ini berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Kamu sudah dimerdekakan dan sekarang harus sungguh-sungguh merdeka. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jangan mau lagi kembali kepada dosa-dosa yang lama. Jangan mau lagi kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Bertobat, berubah, engkau pasti bisa. Semua alasan yang berkata, tapi Pak Handoyo aku tidak bisa, aku biasa begini, aku tidak mungkin. Saudara, itu adalah hukum perhambaan. Dalam Kristus, engkau adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupmu bisa baru, dimerdekakan. Kalau ada orang yang beralasan, Pak Handoyo, saya itu begini, dari kecil, gawan bayi, sejak lahir, saya itu pendendam, saya itu pemarah, saya itu tukang ngamuk, saya itu dari kecil menakutkan. Wah, orang tua saya saja saya amuk, saya marahi. Ya, oke, itu Anda dalam perhambaan masih dijajah oleh kemarahan dan dendam. Tapi ayatnya berkata, Kristus memerdekakan. Jangan mau lagi. Mau sampai kapan? Sudah tua masih ngamuan. Ayo bertobat, ayo berubah. Gunakan kemerdekaan dalam Kristus. Ya, Pak Handoyo, saya ini dari kecil minder. Saya ini penakut. Saya ini enggak percaya diri. Saya ini ya memang begini dari dulu. Nah, itu memang Anda sedang dibelenggu oleh rasa bersalah, oleh rasa rendah diri, minder. Tapi Yesus sudah menebusmu di kayu salib, memerdekakan dari ikatan yang membuat engkau ketakutan itu, membuat engkau minder itu. Jadi percaya dan bertindak, tinggalkan itu. Bertindaklah sebagai orang yang percaya diri, sebagai orang yang berani dalam Tuhan. Semua yang diikat dosa, kebiasaan buruk, tinggalkan. Mari mulai hidup yang baru. Di hari kemerdekaan ini, saya mengajak kita sungguh-sungguh merdeka. Walaupun ada masa-masa pandemi, ada masa-masa krisis, masa-masa sulit, tapi saudara, hidupmu harus merdeka dari semua dosa. Percaya, engkau dimerdekakan dan tinggalkan semua dosa-dosa itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lihat hidup Anda. Adakah yang masih dibelenggu oleh ikatan dosa? Adakah yang masih diikat kebiasaan buruk? Adakah hidupmu masih dibelenggu dengan kekhawatiran, kemarahan, dendam? Ayo datang pada Yesus dengan percaya. Yesus sudah memerdekakan. Seperti 76 tahun lalu Indonesia sudah dimerdekakan, menyatakan kemerdekaan, memproklamasikan. Dan mari bertindak. Mungkin habis merdeka seperti Indonesia, Belanda dengan tentara sekutu masih balik, mau mencoba menguasai lagi. Dan itulah terjadi perang kemerdekaan bertahun-tahun lamanya.
berjuang melawan agresi militer Belanda. Justru itu terjadi perang besar-besaran. Saudara, mungkin memang akan ada peperangan. Engkau harus berjuang melawan roh-roh yang mau menguasai engkau lagi. Roh-roh yang mau mengikat engkau lagi. Mereka mau menjatuhkan engkau lagi di dalam ketakutan, dalam kemarahan. Mereka mau ikat engkau lagi dalam kecanduan-kecanduan yang tidak baik. Tapi saudara, ayo berjuang. Karena engkau merdeka. Percaya dan ayo bertindak. Tinggalkan dosa yang lama. Oh haleluya. Haleluya. Bapa jamah anak-anakmu. Kalau ada dosa-dosa yang masih mengikat, biarlah kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Hidup kami menjadi baru. Hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Semua ikatan kuk perhambaan sudah dilepaskan ketika kami percaya Yesus. Ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Kristus telah memerdekakan kami. Ini waktunya kami berdiri teguh, bangkit, dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang sudah diikat kepahitan, lepas kepahitannya. Sekarang hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Yang dikuasai oleh kekhawatiran, dilepaskan dari khawatirnya. Tidak mau lagi. Kami mau hidup dalam iman dan percaya pada Tuhan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, kecanduan, semua hal yang tidak baik. Kami sekarang hidup kudus, hidup tertib, hidup memuliakan Tuhan. Kami akan merdeka dengan sesungguhnya. Jamah Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan lihat, Tuhan berbicara kepada mereka masing-masing. Kalau ada ikatan-ikatan itu, dan jadikan kami menang, jadikan kami kuat. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa ini. Kiranya bangsa ini sungguh-sungguh juga mengalami kemerdekaan dari semua hal yang mengikat, hal dosa, ikatan yang tidak baik. Dan biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ada di bangsa ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya bangsa ini akan diberkati Tuhan. Tempat di mana kami ada, Tuhan juga memberkati. Berkati pemerintahan, berkati kota kami. Kami bersyukur dan kami percaya Indonesia pasti bisa mengatasi pandemi ini. Berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, berkati semua sudah melayani hari ini. Kami akan masuk kali dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati, biarlah kita merdeka sesungguhnya. Selamat ulang tahun kemerdekaan negara kita. Tuhan memberkati.